Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi terkait dengan psikiatri ya. Jadi ini mulai sedikit serius karena mungkin aku sambil cicil materi-materi terkait dengan ujian kompetensiku, terus juga lagi ada belajar juga tentang psikiatri bagian jiwa. Jadi mungkin kalau memang bermanfaat video ini mungkin bisa tonton. Oke, jadi ini judulnya adalah diagnosis gangguan depresi mayor berdasarkan panduan gangguan depresi mayor PPPDS KJI 2013 ya. Jadi apa saja sih terkait dengan hal tersebut? Mungkin bentar. Oke, bisa. Jadi menurut ada beberapa panduan. Di sini yang terbaru adalah DSM-5. Jadi kriteria diagnosis gangguan depresi mayor atau GDM, singkatannya itu GDM, itu yang pertama ada 5 poin. Ada poin A, B, C, D, E. Jadi untuk yang poin A, teman-teman, di sini kita bisa lihat 5 atau lebih dari simptom atau gejala di bawah ini. Jadi simptomnya ada 9 yang telah disebut terlampir di sini ada 9. Jadi ada 5 atau lebih sudah ada bersama-sama selama 2 minggu dan memperlihatkan perubahan fungsi dari sebelumnya. Minimal terdapat satu simptom atau satu gejala dari 1. Mood depresi atau hilangnya minat atau kenikmatan. Catatan, jangan masukkan simptom yang jelas merupakan dari kondisi medis lainnya. Oke, apa saja simptom tersebut? Jadi yang pertama ada mood depresif sepanjang hari. Hampir setiap hari yang ditunjukkan oleh baik laporan subjektif dari pasien sendiri, pasien bilang sedih, kosong, tidak ada harapan, atau observasi orang lain. Berarti di sini anamnesis dari pihak lain ya. Misalnya kelihatan dia itu terlihat menangis, murung, seperti itu. Khususnya di sini ada catatan kalau pada remaja atau pada anak-anak bisa berupa moodnya itu irritable atau gampang lebih sensitif lah, irritable gitu ya. Itu yang pertama. Jadi terkait dengan moodnya depresif. Yang kedua, secara nyata terdapat gangguan penurunan minat atas seluruh atau hampir seluruh rasa senang, aktivitas harian, hampir setiap hari yang ditandai oleh persyaratan subjektif atau observasi, teman-teman. Bisa dari pasiennya sendiri bilang kalau dia itu udah misal dia suka atau hobi atau dia ya hobi akan berenang, dia udah nggak mau lagi berenang gitu. Kayak itu, atau mungkin observasi diamati kok dia semakin mulai meninggalkan aktivitas itu gitu, dia mulai nggak nyaman walaupun dia tiap hari tiap tahun dia selalu selalu rutin aktivitas tersebut gitu ya. Yang ketiga, kehilangan atau peningkatan berat badan. Jadi efeknya ke arah status gizi ya. Bisa itu peningkatan, bisa penurunan. Jadi contoh perubahannya 5% dari awalnya lebih berat dari badan 1 bulan terakhir gitu. Atau penurunan nafsu makan yang terjadi hampir setiap hari. Dia udah gak mau makan lagi kayak gitu. Nah, khususnya pada anak-anak lagi, perhatikan kegagalan mencapai berat badan yang diharapkan. Biasanya Pak, anak-anak itu kan kalau misal mengungkapkan ceritanya itu masih kurang bagus ya, maksudnya kita harus butuh pendekatan yang baik. Jadi kita bisa pantau juga masalah dia itu perkembangan gizinya, perkembangan berat badannya. Terus yang keempat adalah sulit tidur atau tidak atau tidur bahkan berlebihan hampir setiap hari. Oke, masalah tidurnya. Terus yang kelima,
agitasi atau retardasi psikomotornya setiap hari yang bisa teramati oleh orang lain, bukan semata-mata hanya perasaan gelisah atau perlambatan yang subjektif. Jadi ini berdasarkan aktivitas sehari-harinya ya. Dia mungkin di sini salah satunya adalah psikomotornya dia kok gampang mecahin barang, atau mungkin dia berperilaku dalam artian psikomotornya itu berubah gitu ya, lebih agitasi, lebih berlebihan kayak gitu. 6. Biasanya dia kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Anergi gitu. Terus ketujuh, perasaan tidak berguna atau rasa bersalah yang mencolok. Jadi gampang nyalahin diri sendiri, yang bersifat waham. Jadi yakin banget ini salahku nih, ini salahku kayak gitu. Kayak bener-bener apa ya? Statement orang lain itu dielakkan. Jadi itu waham gitu ya. Waham menyalahkan diri sendiri hampir setiap hari. Bukan semata-mata menyalahkan sendiri karena menderita sakit gitu, bukan, cuman bener-bener waham. Dia dielakkan atau dikasih fakta sesuatu, kamu nggak salah sebenarnya itu karena misal karena cuaca yang nggak mendukung sehingga kamu nggak bisa bertemu sama orang lain ini. Jangan menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Enggak, itu pokok salahku gitu. Kayak dia lebih fokus ke dia menyalahkan diri sendiri gitu. Terus yang ke-8 adalah penurunan kemampuan untuk berpikir atau konsentrasi. Jadi dia secara berpikir dia daily activity-nya, karena dia pikirannya udah kacau ya. Dia kemampuan berpikir jernihnya atau konsentrasinya udah mulai turun. Terus penuh ragu-ragu akan mengambil keputusan. Takut gini, kayak penuh kebimbangan gitu. Terus lebih banyak ya overthinking kayak gitu ya. Hampir tiap hari. Jadi benar-benar kalau diagnosis psikiatri itu di cut off sama waktu ya, biar kayak jelas diagnosisnya. Baik sebagai hal yang dirasakan secara subjektif atau teramati oleh orang lain. Nomor ke-9, pikiran berulang-ulang terhadap kematian. Atau bukan hanya takut mati, kalau orang semua kan takut mati ya, kita akan takut. Tapi dia itu akan, nanti aku akan ketabrak ini kayak gitu-gitu. Jadi dia punya pikiran-pikiran hal tersebut, pikiran berulang juga dengan menyakiti diri sendiri, atau mungkin dia ide-ide bunuh diri. Itu rencana pun masuk dalam simptom ini gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ada 9 ini kurang lebih kita harus fokus tadi. Yang pertama moodnya, depresif kita harus mengenali mood seseorang depresif itu gimana. Perasaan sedih, perasaan kosong. Baru kedua minatnya terhadap aktivitas yang awalnya dia suka, apa hobinya, terus dia kok nggak suka lagi. Itu yang kedua, moodnya depresif, penurunan minat. Ketiga, dia kehilangan atau peningkatan atau penurunan berat badan, terus energi dia udah nggak punya energi lagi, dia ada retardasi psikomotor, kayak gampang memecahkan sesuatu, kayak bertindak kasar gitu-gitu bisa. Terus kelelahan, tadi sulit tidur, ada sulit tidur atau mungkin bahkan berlebihan tidur. Perasaan juga tidak berguna, dia nggak punya value gitu-gitu. Terus penurunan kemampuan hampir tiap hari, berpikir untuk konsentrasi tiap hari. Konsentrasinya udah mulai pudar sama menyakiti diri sendiri atau ide bunuh diri. Nah, kriteria ini hanya bisa didiagnosis oleh minimal dokter umum, mungkin sebagai perujuk ke dokter spesialis jiwa gitu ya. Jadi nggak bisa self-diagnosis sendiri. Misal mungkin orang awam yang nonton video ini tuh nggak bisa. Karena ini ada pendekatannya khusus gitu. Cara mengenali mood itu gimana. Cara kita bertanya kepada pasien itu gimana gitu. Atau mungkin teman-teman kalau mungkin mempunyai penyakit ini memang harus segera periksa ya ke psikiater gitu. Terus itu yang A. Jadi komponen pertama, kriteria pertama itu. Kalau yang B biasanya paling penting adalah daily activity-nya hendaya. Jadi kita lanjut ya. Jadi yang
kedua adalah hendaya atau distress dalam dia gangguan pekerjaan sehari-hari gitu. Dia udah misal intinya dia turun kinerjanya gitu. Kalau misal di perusahaan atau mungkin dia kerja apa, dia mulai malas-malasan kayak gitu. Terus intinya dia udah mulai hilang motivasi lagi. Nah, episodenya tidak terkait dengan efek psikologis, jadi harus menyingkirkan beberapa dia dipengaruhi obat, dipengaruhi oleh penyakit yang mendasarnya, dan ini yang punya kompetensi adalah dokter gitu, nggak bisa kita sendiri gitu. Mungkin ditunjang juga dengan pemeriksaan lain dia nggak punya penyakit apa-apa gitu ya. Terus yang D, keberadaan episode tidak dapat dijelaskan akibat gangguan psikoafektif, skizoafektif. Jadi ini menyingkirkan diagnosis banding agar lebih merujuk gitu ya. Jadi harus disingkirkan dulu dari gangguan psikoafektif, skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham lainnya, spektrum skizofrenia yang lain yang gak spesifik dan tidak ditentukan, dan ini yang tahu adalah dokter jiwa gitu. Terus yang E, tidak pernah dijumpai episode manik dan hipomanik karena ini menyingkirkan diagnosis dan mengerucutkan diagnosis gangguan bipolar. Jadi kan juga kan pada gangguan bipolar kan ada episode-episode depresif, walaupun dia juga punya episode-episode manik gitu dalam periode tertentu gitu. Jadi harus menyingkirkan dulu. Dan pemantauan psikodinamikanya yang tahu adalah dokter jiwa gitu. Jadi intinya kriterianya tadi yang A tadi ada 9 simptom-simptomnya, terus ditambahi dengan hindaya, ditambahi juga dengan menyingkirkan diagnosis banding skizoafektif, skizofrenia dan gangguan waham lainnya. Terus ada juga ya menyingkirkan gangguan mental organik, gangguan penggunaan zat-zat terlarang kayak gitu atau obat-obat lainnya, dan yang terakhir adalah tidak dijumpai episode bipolar seperti manik maupun hipomanik. Oke, selanjutnya aku akan bahas mengenai etiologinya ya teman, agar teman-teman bisa lebih memahami itu. Oke, see you teman-teman.